Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kami kasihi. Kami Majelis Gereja Kristen Jawa Kanaan mengucapkan selamat datang kepada warga gereja dan para tamu yang bersama dengan kami beribadah bersama keluarga. Kiranya kasih Kristus senantiasa mempersatukan kita. Jika ada warga gereja yang memiliki kepentingan khusus dengan majelis, dapat menghubungi majelis via telepon atau WhatsApp. Pokok-pokok Warta Gereja Kristen Jawa Kanaan, Minggu 20 Februari 2022. Yang pertama, katekisasi baptis dewasa dan sidi. Katekisasi kelas baru untuk persiapan baptis dewasa dan sidi periode tahun 2022 akan dimulai pada hari Kamis 10 Maret 2022 pukul 17 atau 5 sore via Zoom. Bagi warga gereja yang ingin mengikuti katekisasi, diharapkan dapat mengisi formulir yang terdapat pada buku pedoman dan prosedur pelayanan GKJ Kanaan. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat GKJ Kanaan. Demikian informasi ini disampaikan agar seluruh warga gereja memaklumi dan dapat melaksanakan dengan baik. Terima kasih. Dan adapun nama-nama yang sudah mengembalikan formulir dapat dilihat dalam Warta Kanaan hari ini. Yang kedua, pertukaran pelayan firman. Pertukaran pelayan firman dalam rangka hari ulang tahun Sinode GKJ ke-91 akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 20 Februari 2022 dan GKJ Kanaan menerima Pendeta Yakobus Dwi Martatya Saputro dari GKJ Banjarnegara. Ketiga, pengkhotbah. Ibadah minggu hari ini akan dilakukan oleh Pendeta Yakobus Dwi Martatya Saputro dari GKJ Banjarnegara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kita jalani saat ini tidak lepas dari kasih Tuhan, sehingga Allah yang Maha Kasih yang menyelamatkan kita dari dosa. Karena kasih Allah yang besar, saat ini kita dipanggil untuk mengasihi sesama, agar mereka juga dapat merasakan kasih Allah. Marilah bersama dengan bersyukur kita bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan yang adalah sumber kasih yang abadi. Marilah ibadah pada hari ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya
sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti Tuhan telah mengasihi kita, kini Ia pun menghendaki kita agar dapat hidup untuk saling mengasihi dengan sesama. Sebagaimana hukum kasih yang tertulis dalam Matius pasal 22, ayat 37 sampai ayat yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Namun kita sebagai manusia biasa terkadang lalai untuk mengasihi sesama. Kini mari kita sejenak tunduk di hadapannya, berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Mari Bapak Ibu dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus yang penuh kasih, inilah kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu dengan segala pengakuan dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami belum mampu mengasihi akan sesama kami, bahkan mengasihi-Mu dengan segenap hati. Oleh karena itu, hati kami dan kesibukan kami untuk duniawi ini, sehingga kami lupa akan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, dan kiranya Engkau mau mengasihi dan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang
bagi setiap orang yang mengakui dosanya, Allah berkenan mengampuni dan memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai 5 yang berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus ketika kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, ketika pada saat ini kami boleh bersama-sama merayakan ibadah. Tuhan, kami bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-91 Sinode GKJ, sehingga kami boleh saling berjumpa satu dengan yang lain. Bersama dengan jemaat-Mu di GKJ Kanaan ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari berkaryalah, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan mampukanlah kami untuk menerima dan memahami setiap firman-Mu. Biar firman yang boleh kami terima, kami dimampukan untuk memahami, dan terlebih lagi Tuhan, kami diutus untuk melakukannya, serta kami dimampukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, menerima, dan diutus melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Kejadian 45, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-11, dilanjutkan
ayat yang ke-15. Saya akan membaca bagi kita sekalian. Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan 11 dilanjutkan ayat yang ke-15. LAI memberi judul pada perikop ini, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut beserta dengan engkau. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, saya ulang, dan kamu telah melihat. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya berada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Yakobus Dwi Martianto Saputro. Tadi sudah dibacakan oleh pembawa Warta Kanaan.
Dan itu biasa kalau disingkat Yakobus Dwi MS, Bapak Ibu. Yang kepanjangannya adalah Yakobus Dwi manis sekali. Meskipun tampaknya ya memang manis, kata istri saya. Bapak Ibu, saya dari GKJ Banjarnegara saat ini datang ke GKJ Kanaan dalam rangka pertukaran pelayan firman Sinode, di mana Sinode GKJ telah berusia 91 tahun dan perayaannya biasanya dilakukan tukar pelayan firman antar gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita saat ini adalah dikasihi Tuhan untuk mengasihi sesama. Dikasihi Tuhan untuk mengasihi sesama. Bapak Ibu, apa yang menjadi kesenangan bagi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Kira-kira apa? Ada? Nggih, Bapak? Ya. Apa tadi? Di balik layar, Bapak Ibu. Jadi saya nggak dengar. Yang menjadi kesenangan bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, salah satunya adalah menikmati Tuhan. Bagaimana cara menikmati Tuhan? Bermacam-macam. Ada yang menikmati Tuhan dengan kesehariannya itu sering sekali membaca WA, wawasan Alkitab, membaca Alkitab maksudnya. Ada yang menikmati Tuhan dengan senang sekali memuji Tuhan, bernyanyi. Ya di kamar mandi nyanyi, mau tidur juga nyanyi dulu sampai lupa kalau sudah ketiduran. Nonton TV sambil nyanyi, nggak tahu apa yang ditayangkan. Terus ada juga yang mensyukuri segala berkat Tuhan dengan cara merenung, Tuhan hari ini sudah berbuat baik apa sih ya kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah berbagai macam contoh cara menikmati Tuhan. Dan ini yang sering dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Gusti Yesus. Ketika para murid saat itu, dimanapun Tuhan Yesus ada, mereka berkumpul. Dan itulah cara mereka menikmati Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajar, ya mereka mendengarkan dengan baik. Neng ada ketika Gusti Yesus datang ke tempat kelahirannya, saat itu Yesus mengajar, banyak orang yang berkerumun, ada juga yang tidak bisa menikmati dia. Dia merasa bahwa, loh itu kan kamu orang sini, aku tahu kecilmu seperti apa. Akhirnya mereka menolak Gusti Yesus. Tak banyak Bapak Ibu di antara kita yang dapat menikmati Tuhan Yesus atau kebaikannya dengan baik. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, anggapannya saat itu Tuhan Yesus tidak baik bagi saya. Tetapi ketika menikmati hal-hal yang mengenakan banyak sekali, wah syukurnya terus-terusan. Padahal Bapak Ibu yang namanya sakit, kecelakaan, keadaan yang tidak enak, itu bisa saja dipakai oleh Tuhan di dalam Dia mengasihi dan memberikan kebaikannya bagi kita. Ada satu cerita Bapak Ibu. Diceritakan seorang tuan tanah, dia memiliki tanah yang sangat luas, dan di hamparan tanah yang luas itu berdirilah rumah megah, dan itulah rumah tersebut, rumah orang itu. Di samping pojok sudut depan itu ada seorang yang menumpang. Dia membuat gubuk kecil. Dia membuat rumah yang ala kadarnya. Sampai satu ketika tuan tanah itu datang mendekati dia dan berkata, "Saudaraku, kenapa kamu di sini?" Kata orang tadi, "Maaf Tuan, saya ini orang tidak punya. Izinkan saya tetap di sini dan tolong jangan diusir," kata dia. "Baiklah,
Kalau begitu, saya mau minta tolong kepadamu. Saya punya uang, ini saya serahkan kepada kamu, dan saya minta tolong buatkan satu rumah yang besar dengan ukuranmu, dengan caramu, yang menurut kamu bagus, baik, dengan menggunakan tukang yang menurutmu baik dan bahan-bahan yang sangat baik. Saya akan ke luar negeri, dan setibanya saya pulang nanti, harapan saya rumah itu sudah jadi. Baik Tuhan, tapi tolong jangan usir saya, sebab saya tidak punya apa-apa. Lalu orang itu pergi, dan dia yang memohon tadi menggunakan uang tadi. Dia berpikir keras, wah, ini kalau misal saya belanjakan hanya sebagian, nanti saya akan mendapat sisanya, dan saya bisa membuat nota palsu supaya saya mendapat kelebihan, dan itu bisa saya gunakan untuk hidup saya selanjutnya. Lalu dia mencoba mencari tukang yang biasa-biasa saja. Dia mencari bahan bangunan yang biasa-biasa saja. Segala sesuatunya dibelanjakan dan dibuatlah rumah. Rumah itu terlihat cantik, megah, tetapi semua bahan itu biasa-biasa saja. Dan tukangnya pun juga yang murahan, sehingga untuk kualitas bangunannya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Setibanya rumah itu sudah jadi dan orang sang pemilik tanah ini pulang, dia menghampiri pria tersebut dan berkata, "Saudaraku, bagaimana? Apakah pesanku sudah kamu berikan? Sudah kamu lakukan?" "Sudah Tuan, rumahnya sudah jadi. Uang yang Tuhan berikan tadi habis saya pergunakan untuk membangun rumah ini. Dan ini kuncinya, saya serahkan kepada Tuhan." Karena Tuhan ini tahu, lalu dia berkata, "Maaf saudaraku, kembalikan sisa uangku. Aku tahu apa yang kau perbuat." Dia tertunduk malu dan mengambil tas serta mengembalikan sisa uangnya. Lalu kata orang tersebut, "Ini kuncinya buat kamu, dan tinggallah dalam rumah yang telah kau buat itu." Ketika dia menerima kunci tersebut, betapa dia sangat menyesal, Bapak Ibu. Dia menangis, dia berteriak karena kebodohan yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini kita diajak untuk melihat betapa Tuhan Allah itu sangat mengasihi, sangat memberi kebaikan dalam kehidupan kita. Ning kadang kita lupa caranya untuk menikmati kebaikan Tuhan tadi. Sama seperti orang tadi, dia sudah diberi kebaikan lebih, ning disalah artikan. Lupa untuk bersyukur dan lupa untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan ini sama yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Susah untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita bersama-sama melihat dalam bacaan Alkitab ini, Kejadian 45 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-11, tadi hampir kebablasan saya bacanya. Ingatan saya itu sampai 13, oh ternyata tak lihat lagi sampai 11. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa Yusuf ini sangat bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Kalau kita membaca secara penuh cerita kisah Yusuf ini, betapa menyedihkan. Dia anak yang disayangi oleh orang tuanya, Bapak Yakub. Satu ketika dia dimasukkan ke dalam sumur. Anak kecil ibaratnya dimasukkan dalam sumur. Bagaimana perasaannya? Sing buang kakak-kakaknya sendiri lagi.
Lalu ketika ada saudagar lewat, dijualnya dia ke orang Mesir. Di sana ternyata meskipun Yusuf menerima berbagai macam kesialan dan ketidaknyamanan dalam hatinya, kebaikan Tuhan itu hadir dalam kehidupannya. Dia tinggal di rumah Potifar. Dia mendapatkan kekuasaan dalam rumah itu. Dia diberi kepercayaan penuh dalam rumah itu. Lalu ketika istrinya Potifar ini memperdaya Yusuf masuk dalam penjara, di dalam penjara pun dia juga menerima kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kepala penjara menyerahkan kekuasaan pada Yusuf. Setelah itu ketika keluar, dia diterima oleh Firaun dan dia menjadi mangku bumi Mesir, menerima kekuasaan dari Firaun. Betapa kebaikan-kebaikan Tuhan ini terjadi dalam diri Yusuf. Meskipun banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakan yang dialami oleh Yusuf. Mulai dia dibuang, dijual, sampai pada akhirnya dia berada di titik teratas. Dia menjadi mangku bumi tanah Mesir. Dia mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-8 tadi, di situ dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia mensyukuri kebaikan Tuhan meskipun banyak sekali peristiwa yang tidak mengenakan yang terjadi dan dialami. Dan syukur itu diwujud nyatakan juga ketika saat saudara-saudaranya datang hendak membeli gandum. Mau tidak mau mereka harus berjumpa dengan Yusuf ini. Saudara-saudaranya sangat ketakutan. Mereka yang tadinya membuang dan memfitnah, menceritakan sesuatu yang tidak benar di hadapan bapaknya. Katanya adikku telah dimakan binatang buas, padahal dijual. Saudara-saudaranya tertunduk malu. Mungkin kalau kita orang emosional yang temperamental menghadapi apa yang dialami oleh Yusuf ketika berjumpa dengan saudara kita, bisa jadi karena kita punya kekuasaan, pengawal, bungkus mereka, masukkan karung, lempar. Bisa seperti itu. Tetapi tidak bagi Yusuf. Ini menjadi satu teladan yang baik. Dia merasa bahwa ketika dia sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, dia pun juga harus berbagi kebaikan bagi sesamanya, bagi saudaranya, bahkan bagi orang yang telah mencoba mencelakai dia. Dia merasa bahwa Tuhan sangat mengasihi Yusuf. Maka Yusuf pun juga ingin berbagi kasih bagi saudara-saudaranya. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi, Bapak Ibu. Kalau Yusuf ini saya atau mungkin panjenengan bisa jadi bungkus, buang. Bisa jadi seperti itu. Tapi karena hikmat Tuhan, maka dia berbagi hidup bagi saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikasihi Tuhan untuk mengasihi sesama. Itulah tema ibadah kita saat ini. Dan biarlah itu menjadi tema dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sudah menerima betapa banyaknya kasih Tuhan kepada kita, maka mari kita pun juga berbagi kasih kepada sesama kita. Siapa sesama kita? Sama kita bukan orang yang dalam satu gereja ini saja, bukan dalam satu keluarga saja. Sama kita ya setiap orang yang kita jumpai. Apa sih wujud kasihnya Tuhan yang kita rasakan?
Kita ini diberi nafas loh Bapak Ibu. Jangan salah, ketika kita tidur, lalu pagi-pagi kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa menghirup nafas, kita bisa menghembuskan, itu kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa mengupayakan. Belum lagi kita masih bisa gerak, masih bisa duduk, kita nggak bisa mengupayakan itu kebaikan Tuhan. Kita masih bisa berdiri, berjumpa dengan saudara, oh lah ini kebaikan Tuhan itu banyak sekali. Jangan dirasa bahwa kebaikan Tuhan itu hanya sebagai berupa hal-hal yang menyenangkan, yang berupa harta, kekayaan, makanan enak dan lain sebagainya. Enggak, hal-hal kecil ini merupakan kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah bertanya lagi kebaikan Tuhan yang seperti apa. Satu keberhasilan nafas kita ini adalah kebaikan Tuhan. Maka kita syukuri, mari kita syukuri kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang diberikan kepada kita ini. Kita bagikan kepada sesama kita. Kita memberi senyum saja, itu merupakan wujud kita berbagi kasih, wujud kita berbagi hidup. Ada orang yang mau bunuh diri, tapi karena melihat kita senyum kepadanya, akhirnya dia nggak jadi bunuh diri. Bisa jadi. Mari Bapak Ibu, karena kita sudah dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita pun juga mengasihi sesama kita. Mari bersama-sama kita juga berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersaat teduh. Bapak Ibu, bersama-sama kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara. Haleluya. Dipersilakan. Mampu pisahkan
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat Allah sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati. Kita menaikkan syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan, rahmat, dan kasih yang senantiasa Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Ketika sampai saat ini Engkau masih memperkenankan kami untuk tinggal di atas bumi ini, Tuhan, itu berarti Engkau masih memperkenankan kami menerima kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami dikuatkan, kami dimampukan untuk berbagi kasih, berbagi hidup, berbagi kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala rahmat-Mu dan firman-Mu. Saat ini bersama-sama Tuhan kami bersatu hati. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami. Di dalam kami merayakan ibadah. Kami yang berbahagia ketika kami boleh ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja-Mu ini. Teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami penderitaan ataupun rasa sakit. Mari Engkau hadir dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami mohon berkat-Mu, kesembuhan bagi mereka yang sakit, pemulihan bagi mereka yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Setio Murbono. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Sukardi. Kami berdoa bagi Bapak Sumarto. Kami berdoa bagi Ibu Sudarni D. Sungkono. Kami berdoa bagi Ibu Suradi. Kami berdoa bagi Saudara Averel. Kami berdoa bagi Ibu Kristina Winarni. Kami berdoa bagi Bapak Untarto. Kami berdoa bagi Bapak Wugio. Kami berdoa bagi Bapak Yonatan Ngatio. Kami berdoa bagi Ibu Suhardi. Kami berdoa bagi Bapak Mulyadi. Kami berdoa bagi Ibu Ismiati. Kami berdoa bagi Bapak dan Ibu
Mardio. Kami berdoa bagi saudari Kristina Utami. Kami berdoa bagi Bapak Priyanto. Kami berdoa bagi Bapak Y. Suudi Subit. Kami berdoa bagi Ibu Sri Winarni. Kami berdoa bagi Ibu Syekh Mariani Soekarno. Kami berdoa bagi Bapak Krisno Susilo. Kami berdoa bagi Bapak Sarjono. Kami berdoa bagi Bapak Dede Haryanto. Kami berdoa bagi Bapak D. Wiljiman. Kami berdoa bagi Bapak Supoyo. Kami berdoa bagi Saudara Dimas Bayu Prakoso. Kami berdoa bagi Saudara Jonathan H. Septanto. Kami berdoa bagi Bapak Mino KS. Kami berdoa bagi Saudari Patrin. Kami berdoa bagi Saudari Sevanya. Kami berdoa bagi Saudari Ria Indrastuti. Kami berdoa bagi Ibu Reni D. Chandrawati. Kami berdoa bagi Ibu Isnorita Sulasmiati. Kami berdoa bagi Bapak Heru B. Santoso. Kami berdoa bagi Bapak Agus Wijayanto. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Sumidi. Kami berdoa bagi Saudara Askanio Oliver Nugroho. Kami berdoa bagi Ibu Pratiwi Setio Lestari. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Widijatno. Kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Thomas Sawito. Kami berdoa bagi Saudara Natius Widiarto. Kami berdoa bagi Bapak Rian Palimirmo Adi. Kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Supriyo. Kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Dwi Nugroho. Kami berdoa bagi Saudara Patra Aji Nugroho. Kami berdoa bagi Bapak Sukatno. Kami berdoa bagi Saudari Tika Prasetyani. Kami berdoa bagi Bapak Divri P. Kami berdoa bagi Bapak Eki Okita. Dan kami berdoa bagi Ibu Katerina Anidawati. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan saudara-saudara kami ini, mereka yang sedang lemah fisik. Engkau Tuhan yang akan menjamah, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, dan memberikan pemulihan bagi mereka. Biarlah setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, perawatan dari tim medis ataupun dari keluarga, serta saudara-saudara yang mengasihinya, biarlah itu menjadi sarana di dalam Engkau menjamah mereka, sehingga mereka dikuatkan, ditambah semangatnya, dan mereka boleh disembuhkan serta dipulihkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah Engkau Allah yang menjadi sumber penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa bagi pergumulan warga-Mu di tempat ini. Mari Engkau memberkati setiap kami yang saat ini masuk dalam lanjut usia. Berikanlah semangat penuh bagi kami Tuhan. Berikanlah kekuatan dan kemampuan untuk kami senantiasa berpegang teguh kepada Engkau. Meskipun fisik dan segala indera kami sudah mulai melemah, tapi Tuhan, kami terus memohon supaya hati kami tetap dikuatkan, sehingga kami memiliki semangat yang sangat muda di dalam kami menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Berikanlah hikmat, berikanlah kebijaksanaan bagi kami, sehingga di masa tua kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dapat menjadi teladan yang baik bagi jemaat-Mu yang lain, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi keluarga, anak dan cucu kami.
kami senantiasa memohon berkat kekuatan, kesehatan bagi kami yang lanjut usia. Kami juga berdoa Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan relasi dalam keluarga. Kami sebagai ayah, kami sebagai ibu, kami sebagai kakek ataupun nenek, kami sebagai anak-anak ataupun cucu. Berkatilah Tuhan, supaya kehidupan keluarga kecil kami ini boleh senantiasa menghadirkan damai sejahtera-Mu, dan Engkaulah yang akan menjadi tamu yang tetap di dalam rumah kami, sehingga kehidupan bersama dapat senantiasa diwarnai dengan kasih yang berasal dari-Mu. Dan kami pun juga boleh memancarkan kasih itu melalui keluarga kami masing-masing kepada masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk keluarga besar kami, keluarga jemaat GKJ Kanaan di tempat ini. Kami mohon Engkau senantiasa menghadirkan kasih dan damai sejahtera-Mu, sehingga relasi kebersamaan kami ini terjaga dan kami boleh menjaga kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini masih dalam pergumulan mencari ataupun nantikan pasangan hidup. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih akan memberikan kemampuan, memberikan semangat yang terus berpengharapan di dalam Engkau, dan memberikan iman yang tangguh sehingga kami tidak berputus asa, dan kami boleh berpengharapan bahwa ada waktu, ada saat, ada pribadi yang tepat yang telah Engkau sediakan bagi kami, dan kami boleh bersyukur atas setiap orang yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Kami berdoa Tuhan bagi kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih akan menunjukkan dan memberikan tempat yang tepat seturut dengan kehendak-Mu, di mana Engkau akan memakai kami untuk dapat berkarya. Engkau akan memakai kami untuk tumbuh di situ, dan kami boleh terberkati, sehingga kami pun juga memberkati tempat di mana Engkau akan memberikan tempat pekerjaan bagi kami. Mari Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tetap berpengharapan di dalam Engkau. Bagi kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani proses studi, Engkau berkati, Engkau berikan kemampuan, keteladanan, dan keterampilan di dalam kami menjalani setiap studi kami. Baik kami yang sudah mulai tatap muka ataupun kami yang harus dengan cara online, berikanlah Tuhan kemampuan supaya kami dapat mengikuti dengan baik, dan biarlah setiap ilmu yang boleh kami terima menjadi bagian bekal di dalam kami menjalani kehidupan di masa depan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang saat ini sedang bergumul dalam iman kami yang melemah akan rasa percaya kami kepadamu. Berikanlah kekuatan Tuhan. Hadirkanlah pribadi-pribadi kami yang saat ini merasa dekat denganmu, bagi mereka yang sedang bersusah hati ini, supaya boleh menjadi satu penghiburan dan satu kekuatan, sehingga iman kami tidak menjadi lemah. Kami boleh senantiasa berpengharapan di dalam Engkau, dan kami bersyukur atas segala kehidupan yang saling menopang itu. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa bagi setiap kami, keluarga baru, keluarga kecil yang sampai saat ini masih menantikan momongan. Engkau berkati Tuhan, dan Engkau sendiri yang akan memberikan tepat pada waktunya.
Kami percaya bahwa saat Engkau memberikan pada kami momongan, saat itulah Engkau memandang kami sudah siap untuk menerima berkat-Mu itu. Dan berikanlah tanggung jawab bagi kami di dalam kami mendidik dan merawatnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang penuh kasih. Pada saat ini kami juga berdoa bagi proses perizinan dan pembangunan gereja-Mu ini. Mari Engkau berikan kemampuan di dalam kami berkomitmen ketika kami akan berdoa bersama untuk perizinan pembangunan gereja yang akan kami selenggarakan di setiap hari mulai jam 9 di rumah kami masing-masing. Biarlah komitmen-komitmen yang kami bangun bersama ini menjadikan satu kekuatan iman di dalam kami berpengharapan untuk Engkau menghadirkan tempat dan perizinan sehingga kami boleh memiliki gedung gereja sendiri. Mari Tuhan, berkaya dan berkatilah kami. Berikanlah ketangguhan bagi kami di dalam kami untuk terus senantiasa berproses bersama-sama dengan gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau juga akan memberkati proses perizinan dan pembangunan GKJ Bumi Indah. Mari berkarya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih yang akan senantiasa hadir, menyatakan segala sesuatu yang baik itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan GKJ Kanaan, segala kegiatan gereja yang sampai saat ini mengacu pada tema pelayanan 2022, yakni dipulihkan untuk memulihkan. Biarlah kami, setiap majelis, komisi, panitia, tim, dan badan-badan pembantu majelis, dan persekutuan wilayah bersama-sama berpartisipasi aktif di dalam mengembangkan kehidupan bersama dan juga setiap kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Kami dimampukan Tuhan untuk berproses bersama-sama dengan tema yang kami usung bersama-sama ini, sehingga kami boleh senantiasa melakukannya dengan penuh syukur karena Engkau telah memulihkan kami dan kami pun juga akan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara. Kami berdoa bagi para pemimpin kami. Engkau berkati presiden bersama dengan jajarannya. Engkau berkati Tuhan setiap kami masyarakat. Biarlah kami bersama dengan para pemimpin kami dapat bersinergi, dapat hidup berdampingan, saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan terlebih lagi Tuhan, kami boleh bersama-sama menghadirkan kerajaan-Mu di atas bumi ini, yakni damai sejahtera, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang aman, kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Berkatilah kami Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi kami masing-masing, berikanlah kemampuan kepada kami di dalam menjalani tugas kami masing-masing, baik kami sebagai pemimpin bangsa ini ataupun kami sebagai masyarakat, sampai terkecil sekalipun, kami dimampukan untuk dapat hidup berdampingan dengan baik. Kami boleh bersama-sama menciptakan damai sejahtera-Mu di atas bumi Pancasila ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan bangsa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan kami, Allah kami yang memelihara segala kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami pun juga menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Biarlah anugerah-Mu, kasih karunia, dan damai sejahtera-Mu senantiasa tercurah dan melimpah dalam kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan syukur ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12, berbunyi demikian: Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, persembahan yang telah terkumpul dapat diserahkan ke majelis wilayah atau dapat ditransfer ke Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai dengan nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Mari Bapak Ibu, persembahan ini kita bawa dalam doa. Puji syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan di setiap kehidupan kami. Dalam ibadah ini kami mengumpulkan persembahan yang semua ini asalnya hanya dari Engkau. Baik ini persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan IKK, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati benda mati ini, sehingga dapat menghidupkan pelayanan di gereja kami, GKJ Kanaan. Berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, sehingga apa yang dikerjakan menyenangkan hati Tuhan. Dan terlebih, ajar kami untuk dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di
Saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, maka kasihilah sesamamu. Kami siap mengasihi sesama. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.